Kementerian Keuangan tengah dibeli dugaan transaksi janggal Rp300 triliun. Menko Polhukam Mahfud MD menyebut transaksi tersebut terkait dugaan tindak pidana pencucian uang. Lalu bagaimana media memotret isu ini? Sudah bergabung dalam editorial View kali ini Dewi Savitri, Standard and Practices CNN Indonesia. Mbak Dewi, selamat malam. Selamat malam, sampai jumpa kembali. Komunikasinya sudah lebih baik. Nah, Mbak Dewi, tadi kita sempat terputus karena ada gangguan komunikasi. Tapi sebelum kita berbicara fokus mengenai dugaan TPPU di Kementerian Keuangan, mari berbicara mengenai relasi komunikasi antar lembaga dan kementerian. Apa yang terjadi antara Menko Polhukam, Menteri Keuangan, dan PPATK? Tadi sebelumnya kita juga memperlihatkan bagaimana statement dari Menteri Keuangan mengklarifikasi pernyataan dari Menko Polhukam. Apakah memang ada komunikasi yang putus antar lembaga terkait isu ini? Saya kira ada dua hal ya, dan media mengikuti ini dengan seksama. Pertama, bahwa dalam isu komunikasi dan koordinasi antar lembaga di Indonesia hampir selalu jadi problem ya, hampir selalu jadi PR. Dan itu sudah terjadi selama puluhan tahun. Tiap pemerintahan berganti itu kita mendengar ada koordinasi, komunikasi terus menerus gitu ya. Dan kali ini pun tidak berbeda. Jadi kita menduga di redaksi bahwa memang ini ada yang komunikasinya tidak terlalu smooth lah gitu. Sehingga kemudian satu sama lain seolah-olah saling berbicara di depan kamera, satu ngomong A, dua ngomong A plus satu ngomong A plus atau A min satu dan seterusnya gitu ya. Jadi inline temanya tetapi dengan varian yang agak berbeda-beda. Ini bisa membingungkan, bisa jadi menarik gitu ya. Tapi sebelum bicara itu, yang kedua, ini memang berkaitan dengan isu-isu individual ya. Kita tahu Bapak Menko Polhukam memang adalah seorang yang outspoken ya, yang terbiasa untuk berbicara langsung pada media. Sehingga dari setiap statement beliau, kita tidak jarang di media terkaget-kaget atau tiba-tiba kagum gitu ya. Ini 300 triliun, ini besarnya luar biasa ya. Kalau kita punya anggaran APBN itu katakanlah sekitar 1.500 triliun gitu. Ini hampir seperlimanya ya, sekitar seperlimanya. Ini dari mana? Apa bentuknya dan seterusnya. Pertanyaan kita sama dengan pertanyaan Bu Sri Mulyani. Tetapi dari proses itu, bahwa Sabtu kemarin para pejabat tinggi ini, Ibu Sri Mulyani, Pak Mahfud sudah bertemu, itu buat kita di media menunjukkan bahwa beliau memahami ya bahwa kita itu ada concern gitu. Ini yang benar yang mana sih, dan bagaimana sih cara mereka berbicara gitu. Mereka kemarin sudah ketemu, jadi kita menunggu selanjutnya apa. Apakah akan terjadi lagi saling melontarkan pernyataan, saling bantah dan seterusnya, atau setelah pertemuan kemarin kemudian sudah lebih cair gitu ya, bahwa oke, nanti kalau kita akan bicara soal ini maka sudut pandang kita sudah sama, kita berangkat dari titik yang sama, kita akan bicara A, B, C, D, E misalnya gitu. Kira-kira itu saya kira posisi kita saat ini. Oke, baik. Oke, selanjutnya kita melihat bagaimana kemudian hantaman informasi terkait Kementerian Keuangan dalam beberapa pekan ini. Anda melihat langkah Menteri Keuangan Sri Mulyani merespon beragam informasi yang muncul. Terakhir dugaan TPPU di Kementerian Keuangan ini. Apakah sudah cukup tepat dan cepat? Karena di sisi lain ada kepercayaan publik yang juga harus dijaga dan perkembangannya cukup luar biasa isu ini, Mbak Dewi Savitri. Saya menggarisbawahi pernyataan Elvira tadi ya, hantaman informasi itu saya kira persis ya. Jadi hampir kayak tsunami gitu ya. Mungkin Bu Sri Mulyani kalau mau tidur malam gitu, mungkin dini hari gitu, berpikir bahwa apa lagi besok yang akan kejadian gitu ya. Besok akan muncul pernyataan apa lagi, kita harus bagaimana lagi dan seterusnya. Saya membayangkan bahwa dalam posisi beliau saat ini, katakanlah sekitar 2 pekan terakhir, posisinya tidak pernah sesulit ini untuk menduduki jabatan sebagai Menteri Keuangan. Menteri Keuangan adalah jabatan yang sangat sulit, krusial, dan akan selalu dihadapkan pada situasi-situasi yang sangat rumit, kompleks gitu ya, dari menit ke menit. Tetapi dalam 2 pekan terakhir ini situasi itu menjadi jauh lebih sulit dikendalikan karena ada bola liar soal tadi hantaman informasi yang berkali-kali berkaitan dengan kinerja anak buahnya. Dan
saya kira yang dilakukan oleh Bu Sri Mulyani, apakah dia merespon seperti sekarang ini, apakah dia tidak merespon, apakah dan seterusnya, itu tidak akan pernah dianggap cukup ya. Oleh sebagian orang dianggap bahwa lambat. Kenapa sudah laporan sejak 2009, sejak 2007, sejak 2013 tidak diapa-apakan. Bahwa sekarang direspon, itu cuma cari muka aja karena sebelumnya sudah tahu kan gitu. Tapi pura-pura ditutupi dan seterusnya. Tidak akan pernah ada kata sepakat tentang apakah itu sudah benar atau sudah tepat atau tidak. Saya kira kita di media pun memahami ya bahwa ada kompleksitas persoalan yang tidak bisa dilakukan dengan diatasi dengan hanya satu tindakan saja. Nah, yang kita apresiasi menurut saya saat ini adalah sejak 2 pekan terakhir Bu Sri Mulyani cepat ya. Bu Sri Mulyani dan jajarannya relatif cepat. Kalau kita ingat dalam kasus awal mula terjadinya peristiwa ini, yaitu ada penganiayaan seorang pemuda usia 20 tahun terhadap seorang anak masih di bawah umur, yang mengakibatkan situasi yang sangat gawat gitu ya, itu tidak sampai 24 jam kemudian Bu Sri Mulyani sudah merilis pernyataan, dan pernyataannya sangat substantif dan dalam. Sampai hari ini ketika muncul kemarin angka 300 triliun, Ibu Sri Mulyani ketemu dengan Pak Mahfud yang menyatakan hal itu pertama kali pada hari Sabtu yang lalu. Jadi kalau isunya adalah apakah sudah cukup cepat, saya kira saya dan banyak teman lain ya di berbagai media mengapresiasi bahwa Ibu Sri Mulyani merespon gitu ya. Setidak-tidaknya responnya itu sesuai dengan situasi saat ini. Kita harus ingat bahwa situasi krisis itu sudah berkali-kali kita lalui dan tidak semua pimpinan kementerian, lembaga, instansi pemerintah itu mau dan mampu bersikap secepat itu, merespon secepat itu. Jadi dalam urusan cepat, saya kira she's not bad ya, tidak terlalu buruk gitu. Nah, persoalannya sudah tepat apa belum? Ini yang sangat sulit ditentukan. Karena gini, apakah dengan ketemu Pak Mahfud maka persoalan 300 triliun dan isunya itu clear? Apakah dengan memberikan konferensi pers clear dan seterusnya? Nah, ini yang sekarang kita sedang menguji. Peristiwa ini adalah ujian besar, bukan cuma untuk Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak atau Bea Cukai dan seterusnya, tetapi paling utama ini akan menjadi ujian integritas dan profesionalisme Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan. Sanggup apa tidak melewati kasus ini? Dan yang lebih penting, apakah ini kemudian dilewati dan kemudian ada significant outcome ya, hasilnya itu signifikan untuk meneruskan pola reformasi di Kementerian Keuangan. Oke. Elvira. Oke, terakhir kita melihat kasus ini tidak akan terungkap, tanda kutip, karena ini awalnya hanyalah kasus penganiayaan, bergulir ke kasus dugaan korupsi, bergulir ke TPPU di Kementerian Keuangan. Bagaimana kemudian media melebarkan sayapnya, tanda kutip gitu ya Mbak Dewi Savitri, untuk memotret ada isu lain yang lebih besar dan tidak hanya terfokus di Kementerian Keuangan saja? Ini pertanyaan yang sangat penting dan sangat menohok gitu ya untuk media, untuk redaksi termasuk kita di CNN Indonesia. Seberapa besar kita mau dan mampu mendorong ini untuk menghasilkan tadi meaningful outcome gitu ya, bahwa yang keluar itu nanti hasil yang berarti, yang punya arti, yang signifikan gitu ya. Bahwa ada orang seperti Sri Mulyani, ada Pak Mahfud MD, ada Ketua PPATK dan para tokoh-tokoh yang lain yang bersuara, merespon dan seterusnya, itu tentu kita hargai. Tetapi kita punya tanggung jawab yang sangat besar untuk mendorong ini supaya tidak berhenti pada lontaran-lontaran konferensi pers atau doorstop atau pernyataan pejabat saja yang berisi angka-angka yang luar biasa fantastisnya. Karena yang penting itu bukan itu. Yang penting adalah apakah ini kemudian akan menjadi bagian dari upaya untuk meneruskan reformasi birokrasi kita. Dan tepat sekali bahwa persoalannya sekarang ini mungkin di Kementerian Keuangan. Tapi kita tahu persis bahwa gaya hidup mewah, super mewah ya, gemar pamer, dan kebocoran itu ada di mana-mana. Kementerian Keuangan, Kementerian A, B, C, D, E, dan seterusnya. Kita sudah mendengar banyak ya, dan ada banyak contoh gitu di berbagai kalangan pejabat. Salah satu ilustrasi yang barangkali
penting nggak penting gitu ya, tapi menarik sekali bagaimana hari-hari ini keluarga-keluarga pejabat, istri, anak, kakak, adik, kalangan dekat gitu ya, yang sebelumnya sangat gemar mempertunjukkan gaya hidup yang mewah, sekarang tiarap semua kan karena hilang semua ya. Sementara setidak-tidaknya sementara non aktif lah gitu. Paling sedikit dikunci akunnya gitu. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya peristiwa ini it's gaining momentum ya. Momentumnya itu sedang terbentuk dan terus rolling gitu. Nah, apakah ini akan berlanjut sampai kemudian momentumnya itu ketemu pada ternyata kasusnya yang sesungguhnya seperti ini. Dan kemudian untuk mencegah hal yang sama terjadi, pelanggaran yang sama terjadi, kita akan melakukan ABCD gitu. Nah, dan setelah itu kita akan konsekuen dengan ABCD itu. Kalau ada pelanggaran, maka kita hukum seberat-beratnya. Kecuali kita akan sampai pada titik itu, maka sebenarnya ini tidak ada sama sekali tidak ada meaningful outcome apapun gitu ya. Jadi cuma rame-rame seperti sebelumnya saja. Dan ini rumitnya karena ini bagian dari tugas kita di redaksi untuk supaya kita jangan lengah untuk jangan kasih kendor gitu ya untuk ngerame-ramein ini supaya kita bantu Pak Mahfud, kita bantu Bu Sri Mulyani, kita bantu PPATK supaya benar-benar ada hasilnya. Baik, terima kasih catatannya. Jangan kasih kendor. Masyarakat juga ya sama-sama mengawasi. Mbak Desaf, terima kasih catatan Anda dalam editorial View malam ini. Selamat malam. Terima kasih.